Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mengonfirmasi telah menyerang buldoser tempur Israel jenis D9. Adapun persenjataan yang dipakai menggunakan granat berpeluncur roket atau RPG tandem. Mengutip Al-Mayadin pada 7 Agustus, serangan itu terjadi pada Selasa 5 Agustus di sekitar Taman Al-Mahata, wilayah timur lingkungan Al-Tufah, kota Gaza. Dalam operasi militer yang terkoordinasi, Brigade Al-Quds, sayap bersenjata Jihad Islam Palestina, bergabung dengan Brigade Al-Qassam. Keduanya menggempur pos militer Israel di sekitar titik Hashashin, selatan Khan Yunis, dengan rentetan tembakan mortir berat. Brigade Al-Quds juga melaporkan bahwa sebuah tank Israel hancur setelah terkena bom barel jenis Takib di Jalan Al-Mars, pusat Khan Yunis. Ledakan terjadi saat kendaraan lapis baja itu memasuki zona target. Sementara itu, dalam operasi gabungan lainnya, Brigade Al-Quds, Al-Qassam, dan Brigade Al-Nasir Salah al-Din melancarkan serangan di utara Khan Yunis. Mereka menargetkan sekelompok pasukan dan kendaraan militer Israel di sekitar wilayah Al-Satr Al-Garbi. Aksi ini menjadi bagian dari perlawanan terhadap upaya pendudukan Israel untuk mempertahankan kendali di selatan jalur Gaza. Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC memperingatkan bahwa Iran siap memberikan respons sangat keras terhadap setiap agresi dari Amerika Serikat, Israel atau sekutu mereka. Peringatan ini disampaikan dalam rangka 40 hari gugurnya para komandan Iran dalam agresi 12 hari Amerika-Israel. Mengutip Tasnim pada 7 Agustus, IRGC menegaskan setiap tindakan permusuhan baru akan dibalas dengan kekuatan di luar bayangan musuh lebih dahsyat dari operasi Janji Sejati 3. Iran bersama seluruh cabang militernya disebut siap siaga membela kedaulatan dan keamanan negara kapanpun dan dimanapun. Pernyataan itu juga menyoroti keberhasilan Iran memaksa gencatan senjata dalam konflik terakhir. Menyebut kemenangan tersebut sebagai bukti kekuatan dan tekad rakyat Iran. Dukungan internasional terhadap Iran disebut makin menguat sekaligus mempermalukan agresor. IRGC menutup pernyataannya dengan menyatakan bahwa darah para martir telah mengangkat Iran sebagai kekuatan global terkhusus yang mampu mengubah setiap ancaman menjadi peluang untuk menggulingkan musuh-musuhnya. Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel mencatat telah menerima sekitar 80.000 tentara sejak konflik bersenjata di Gaza pecah pada Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 26.000 diantaranya mengalami gangguan kesehatan mental. Laporan tersebut dirilis pada Rabu 6 Agustus 2025. Disebutkan bahwa 33% dari para tentara yang mengalami gangguan mental menderita stres pasca trauma atau PTSD. Untuk menangani lonjakan ini, kementerian mengalokasikan anggaran sekitar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, lebih dari separuh anggaran tahunan mereka, guna layanan medis dan pemulihan. Kondisi ini disebut sebagai tantangan nasional besar oleh pihak kementerian. Angka tentara yang terluka dan meningkatnya kasus bunuh diri dinilai mengkhawatirkan. Krisis ini memicu aksi protes dari para mantan tentara di depan kantor Departemen Rehabilitasi di Petah Tikva. Mereka menuntut perawatan lebih baik dan peningkatan layanan kesehatan mental. Siaran publik Israel menyebutkan bahwa sebanyak 16 tentara dilaporkan bunuh diri sejak awal tahun ini. Panglima Militer Israel secara tegas menolak rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merebut wilayah Palestina. Di tengah tekanan internal, ribuan warga Zionis melakukan aksi demo besar-besaran mengepung kediaman Netanyahu di Yerusalem. Dikutip dari Reuters.com pada Kamis 7 Agustus, aksi protes ini meluas di sejumlah jantung kota Israel. Mereka menuntut gencatan senjata dan pembebasan para sandera. Bahkan ratusan tentara IDF dikabarkan menolak ambisi Netanyahu untuk merebut Palestina. Langkah tersebut berpotensi menjerumuskan pasukan IDF ke dalam perang berkepanjangan. Hal itu dapat membahayakan nyawa para sandera dan juga tentara Israel sendiri. Gelombang penolakan ini menjadi pukulan telak bagi Netanyahu yang tengah kehilangan dukungan. Kini karir politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berada di ujung kehancuran. Sementara itu, ratusan warga Zionis dilaporkan beralih mendukung Hamas dalam melawan pasukan Israel.